Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 3 subbagian yang A. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian negara Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Kemudian, sistem hukum nasional itu diatur dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Kemudian, aturan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada pertanyaan. Di sini kan tidak ada masuk hukum tidak tertulis dalam pengertian ini. Nah, walaupun seperti itu, di Indonesia itu hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Kemudian begini, tata urutan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu di sini ada 7, saya tulis 2. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Kemudian 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Nah, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini kita cermati, yang paling atas ada Undang-Undang Dasar, kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, kemudian bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, kemudian peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Yang paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Nah,
ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi ini bertingkat. Yang paling atas adalah yang paling tinggi. Nah, sesuai prinsipnya tadi, maka peraturan di bawah itu harus sesuai dengan peraturan yang di atasnya, tidak boleh bertentangan atau berbeda. Oke, kemudian asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 4. Dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Kemudian 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. 7. Keterbukaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Nah, itu tadi adalah 7 asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pengayoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Kemudian kekeluargaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang E. Kenusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Jadi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. F. Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Keadilan.
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Jadi tidak boleh diskriminatif. I. Ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu tadi adalah terkait dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dua asas ya. Yang pertama tadi adalah asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Itu tadi adalah materi terkait dengan bab 3 subbagian yang A. Di awal tadi kita telah mengulas mengenai pengertian negara Indonesia sebagai negara hukum, kemudian pengertian peraturan perundang-undangan nasional, kemudian kita bahas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian ada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat, bisa di-share agar materi ini tambah bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.